Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus, masih bersama saya Nina Rostiana dan tentunya bersama narasumber kita Dr. Leonanta SPOG. Baik dokter, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemeriksaan kehamilan di saat pandemi saat ini ya. Tadi kita sudah di pertanyaan tips aman pemeriksaan kehamilan saat pandemi. Ya, gitu. Apakah membataskan jumlah pasien atau seperti apa? Mungkin di awal-awal iya, namun sejalannya yang sudah dicantumkan pemerintah mungkin pada pasien juga mereka udah lebih disiplin ya, terutama ibu hamil. Jadi kita sesuaikan saja dengan kedatangan, tapi memang tidak terlalu banyak untuk kunjungannya seperti itu. Nah, selama masa pandemi ini selain ibu hamil yang melakukan konsultasi ke dokter, apakah ada pasien yang hanya memeriksakan kondisi kandungannya? Apakah ada yang untuk program kehamilan mereka atau untuk memasang alat kontrasepsi? Iya, memang di saat ini juga di era COVID ini nggak hanya ibu hamil aja, memang tetap untuk yang kandungan tetap mereka harus sesuai dengan protokol, harus memakai masker, harus jaga jarak juga. Kan banyak nih dok pasien yang masyarakat takut untuk rumah sakit, jadi dan banyak juga pemberitaan meningkatnya ibu hamil gitu karena mungkin banyak ibu-ibu yang takut ke rumah sakit, ke bidan atau ke puskesmas untuk melakukan KB gitu kan. Nah menurut dokter itu gimana dok? Iya, kita lihat dari jumlah keluarganya. Kalau untuk program keluarga berencana sendiri tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan per pasien sendiri. Baik itu misalnya dia ngambil yang program kayak ada beberapa ibu-ibu nih yang jadwal suntik atau kunjungan untuk kontrol spiral. Kalau memang untuk kayak seperti pemasangan spiral dan kontrolnya boleh kita jarangkan untuk pemeriksaannya. Tapi kalau memang untuk ibu-ibu yang mengambil metode suntik dan harus datang untuk suntik berikutnya untuk mengikuti program, sebaiknya memang tetap harus dilanjutkan apabila dia memang tidak mau untuk hamil sementara seperti itu. Tapi jangan takut untuk tetap mengikuti program keluarga berencananya seperti itu. Intinya dengan menerapkan protokol kesehatan harus tetap ke rumah sakit ya dok ya. Oke, kita kembali lagi di tema kita tadi yang pemeriksaan kehamilan saat masa pandemi ini dok. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melahirkan, baik itu mau melahirkan normal maupun sesar di masa pandemi saat ini? Iya, yang dipersiapkan memang benar-benar kita harus di era COVID ini tidak hanya masalah ibu dan bayinya juga, tapi kita lihat juga persiapan bagaimana nanti di rumah sakitnya, karena kita tidak seperti dulu lagi kan, seperti yang menunggu pasien hanya suami hanya satu. Jadi benar-benar dipersiapkan nanti apabila melahirkan, baik itu normal atau sesar, siapa pendampingnya seperti itu. Terus juga benar-benar dipersiapkan semua data tentang ibu saat hamil, mulai dari hamil awal sampai hamil terakhir. Iya, bila ada pemeriksaan ultrasonografi disertakan, apabila ada pemeriksaan laboratorium sertakan, apabila ada tulisan dokter yang harus diperhatikan lebih lagi, nah itu harus dicantumkan dan itu harus disampaikan kepada penolong yang akan menolong ibu hamil ini, seperti itu. Oke, semisal ibu hamil ingin sebulan lagi melahirkan dan baru melakukan tes swab si COVID-19 ini dan dinyatakan positif. Nah, betul. Itu kan otomatis harus isolasi dulu ya, Dok ya. Nah, itu seperti apa tuh? Ya, kalau nanti pasien ini, ibu ini kan positif, sudah dibuktikan dengan swab. Otomatis kita selain diisolasi, sebaiknya memang kalau untuk ibu hamil kita isolasinya yang di tempat fasilitas kesehatan. Karena apa? Selain ibunya, kita juga harus memperhatikan bagaimana janin yang ada di dalam ibu ini. Karena misalnya kita belum waktunya untuk melahirkan, belum 40 minggu. Tapi ibu ini sudah terpapar COVID. Betul. Nah, itu harus diobservasi juga, enggak hanya ibunya saja. Jadi nanti ada pemeriksaan rutin seperti ultrasonografi bagaimana, terus juga mudah-mudahan tidak ada perburukan pada ibunya. Jadi bisa kita pastikan ibunya bisa melahirkan tanpa ada faktor resiko yang memperberat si bayi. Nanti selama isolasi ini 2 minggu nanti akan disesuaikan kan pemeriksaannya kembali saat 2 minggu tersebut.
itu. Nah, sebaiknya di masa pandemi ini ibu hamil itu harus memeriksakan tes COVID-19 ini kapan, Dok? Ya. Apakah sebelum melahirkan atau dari awal kehamilan? Yang satu sekarang kita kalau sebelum melahirkan otomatis sudah ada kita memang untuk diperiksakan, karena bukan hanya ibunya saja kan, kita melihat faktor penolongnya. Iya, betul. Jangan sampai ibunya memang sudah terpapar, dia tidak mengutarakan bahwa dia terpapar, nah itu nanti akan membahayakan orang lain, itu satu. Dan sebelum melahirkan pun yang seperti dicantumkan pemerintah, apabila ibu tinggal dengan orang yang menderita COVID atau sempat kunjungan, iya betul, dengan yang terpapar COVID, sebaiknya saat itu diperiksakan juga walaupun dia tidak mau melahirkan, masih minggu-minggu awal atau minggu menengah masa hamil seperti itu. Nah, Dok, untuk setelah melahirkan, setelah melahirkan, nah si anak ini, si bayi ini kan harus mendapatkan IMD, inisiasi menyusui dini. Apakah itu selama masa pandemi ini harus dilakukan atau tidak perlu, Dok? Iya, selama ibunya sudah screening, tidak ada gejala maupun bebaslah dari COVID, tetap prosedur IMD tetap bisa dilakukan. Baik itu cara persalinan normal maupun yang sesar bisa kita lakukan. Itu aman untuk si bayi itu sendiri? Iya, dengan syarat tidak ada pembuktian bahwa ibunya tersebut menderita COVID-19. Iya. Oke, seberapa besar sih, Dok, resiko ibu hamil terpapar virus COVID-19 ini? Mengingatkan ibu hamil imun tubuhnya agak menurun gitu. Untuk seberapa besar memang tidak bisa kita bedakan dengan orang yang tidak hamil, ibu-ibu yang tidak hamil. Kalau dibilang untuk peningkatan risikonya sebenarnya sih tidak ada signifikan ya perbedaannya. Balik lagi bagaimana kedisiplinan ibu tersebut seperti itu. Tetap memaparkan 3M-nya selama hamil. Iya, terus juga memeriksakan kandungannya tetap sesuai dengan kebutuhan yang dia lakukan sama hamil seperti itu. Karena kan banyak pemberitaan yang cukup mengkhawatirkan dan membuat khawatir ibu hamil akan terpapar virus COVID-19 ini ya, Dok ya. Oke, baik dokter, kesimpulan dokter dari pembicaraan kita hari ini tentang pemeriksaan kehamilan di masa pandemi ini, dokter silakan. Ya, untuk masa COVID ini, bila bagi ibu-ibu hamil, memang minimal sekali dilakukan pemeriksaan hamil itu 3 kali, seminimal mungkin. Selama kehamilan 9 bulan itu? Iya, selama kehamilan 9 bulan. Nanti untuk pemeriksaannya bisa disesuaikan apabila tidak ada gejala, misalnya tidak ada faktor risiko pula pada ibunya, boleh dilakukan konsultasi online apabila fasilitas tersebut menyediakan fasilitas online. Namun kalau tidak, boleh kunjungan pemeriksaan hamil, namun tetap dilakukan penerapannya 3M itu, tetap memakai masker, jaga jarak, sama rajin cuci tangan untuk mencegah penularan seperti itu. Dan nanti saat persalinannya tetap nanti akan ditolong, tetap tidak akan ditinggalkan, asalkan pemeriksaannya tetap diikutin seperti itu. Tetap mengikuti prosedur COVID-19 itu ya, Dok ya. Pemirsa, sekian dialog khusus kali ini. Semoga pembahasan dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Leonanta SPOG ini dapat memberikan informasi bagi para ibu hamil di luar sana, dan tentunya jangan takut untuk memeriksakan kehamilan untuk rumah sakit. Baik dokter, terima kasih. Ya, saya Nina Rostiana dan Dr. Leonanta SPOG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh